teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ayu Indriani di sini ya. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya ajarkan di PPL di Batik di SMK Batik Sakti 2 Kebumen. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang bab 4 yaitu asuransi, bank, dan koperasi syariah. Akan membahas tentang asuransi syariah. Definisi asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penyedia jasa, layanan asuransi atau sebagai penanggung dan masyarakat sebagai pemegang polis. Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau dikenal dengan asuransi takaful, yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Menurut istilah, asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, unsur-unsur asuransi syariah. Unsur-unsur asuransi syariah itu ada beberapa. Yang pertama ada pihak yang tertanggung, ada pihak penanggung, akad atau perjanjian asuransi, pembayaran iuran, peristiwa yang tidak bisa diprediksi, dan kerugian, kerusakan atau kehilangan. Nah, selanjutnya kita ke prinsip asuransi syariah. Di sini ada tauhid, keadilan, ta'awun, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan praktik riba, larangan praktik goror, dan larangan praktik judi. Selanjutnya kita akan belajar di manfaat asuransi syariah. Manfaat asuransi syariah itu ada beberapa, dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian, lebih efisien, cost sharing, melindungi diri dari praktik muamalah yang tidak bersyarat. Nah, kita tadi sudah membahas tentang asuransi syariah, dan yang kedua kita akan membahas tentang perbankan syariah. Definisi perbankan syariah. Bank berasal dari bahasa Prancis dari kata banque dan bahasa Italia dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku, atau lemari. Sedangkan definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum, syariah, dan bank rakyat syariah. Kegiatan utama bank syariah yaitu yang pertama penghimpunan dana, penyaluran dana, dan yang terakhir itu jasa pelayanan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang A, penghimpun dana. Penghimpunan dana, prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan dari satu pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hentakan mengambilnya. Wadiah terbagi menjadi dua, yaitu wadiah yad zamanah dan wadiah yad amanah. Yang kedua, penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha. Mudharabah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yang kedua, mudharabah muqayyadah, dan yang terakhir, mudharabah mustarakah. Penyaluran dana. Nah, kita akan membahas yang B, penyaluran dana.
Penyaluran dana berbeda dengan bank konvensional yang menyalurkannya dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Maka bank syariah menyalurkan dana dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama dengan jual beli, dengan cara investasi, dan dengan cara sewa menyewa. Selanjutnya kita ke C, jasa pelayanan. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan pada akad sebagai berikut. Wakalah yaitu serah terima seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Dan kafalah yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. Ketiga ada hawalah. Hawalah yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. Dan yang terakhir itu ada rahan, yaitu menahan aset nasabah sebagai agunan atau jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Manfaat bank syariah. Manfaat bank syariah ada beberapa juga. Yang pertama dapat terhindar dari riba. Yang kedua, dana ditujukan untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, sistem bagi hasil rendah dan transparan. Dan yang terakhir, dana nasabah dipergunakan sesuai syariah. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu koperasi syariah. Definisi koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak atau sedekah, dan wakuf. Jenis kegiatan koperasi syariah ini juga ada beberapa, ada banyak sekali ya. Yang pertama ada penghimpunan dana, ada penyaluran dana, ada investasi atau kerjasama, ada juga jual beli, ada pelayanan jasa, ada pengalihan hutang, pegadaian syariah, pendelegasian mandat, ada juga penjamin, dan ada juga pinjaman lunak. Selanjutnya, manfaat koperasi syariah. Manfaat koperasi syariah yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, dapat membuka dan memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, dapat meningkatkan perekonomian nasional. Dan yang terakhir itu dapat membantu mengembangkan UMKM. Baik, itu yang bisa saya paparkan pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, selamat menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.